الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih Allah karuniakan detak jantung, yang masih Allah karuniakan kesehatan, yang itu semuanya bukan milik kita, yang itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan zakat. Mudah-mudahan kita ke puasa biswa bisa kita terapkan zakat fitrah, kemudian kok membayar zakat yang lainnya silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berpikir sebelumnya pembahasan apa lagi yang akan kita bahas, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan hanya menyampaikan semangat atau motivasi, tapi lebih menambah pengetahuan dan juga bisa dipraktikkan nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami terpikir untuk membahas tentang tauhid, ilmu tauhid. Kalau dalam para ulama menyebut ilmu kalam, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan di awal, tauhid bahwa orang dakwah banyak membahas karena ditakui sase orang salah kaji gitu. Tapi kok tidak dibahas itu sase juga. Kok tidak berani membahas, jadi itu sase juga. Jadi si malakama tidak dibahas sase juga. Kemungkinan lebih kecilnya sase yang tidak dibahas. Makanya kami bahas untuk beberapa pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah proses mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau memurnikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Ya Bapak Ibu, walaupun namanya si murni tapi belum tentu tauhidnya murni. Ya Bapak Ibu, jadi dalam tauhid adalah proses mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan segala keyakinan-keyakinan dengan yang bertentangan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Allah itu diambil dari kata ilahun. Dalam bahasa Arab, itu ilahun artinya sembahan. Kemudian ditambahkan di dalam kalimat Allah itu alif lam di awal. Jadi setiap kalimatnya ditambahkan alif lam menunjukkan kekhususan atau kemakrifatan telah diketahui dan tidak ada yang lain lagi. Misalnya kami bercerita masjidun. Masjid itu artinya masjid. Bisa saja Masjid Syafi'i Isma, bisa saja Masjid Nurul Yakin, bisa saja masjid yang lain. Tapi ketika kami menyebutkan al-masjidu, maka kami sudah mengetahui masjid mana yang kami sampaikan itu, dan orang sudah paham. Maka kalimat Allah adalah kalimat khusus yang ditambahkan alif lam menunjukkan bahwa hanya satu Allah itu, hanya satu sembahan itu. Ya Bapak Ibu, itulah asal kata dari kalimat Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah
kriteria yang harus kita buat sehingga kita bisa nanti memilah mana itu yang Tuhan nantinya. Pertama Bapak Ibu, Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak boleh ada bentuknya. Ini harus kita tanamkan Bapak Ibu. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak ada bentuknya. Makanya dalam akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu mawjud bila zaman wa makan. Allah itu tidak memiliki tempat dan tidak juga memiliki masa. Ini keyakinan, ini tauhid Bapak Ibu. Jangan sampai biswa kita ada ajaran-ajaran yang mengecewakan. Ada pernah Bapak Ibu di Gunung Pangilun, indak paralu kecenyo, kamangkalai. Ya sebabnya ada di sinan putusan Allah. Allah itu bersemayam di sinan. Di rumahnya itu di Gunung Pangilun dan kacangnya banyak yang datang ke sinan. Nah Bapak Ibu, keyakinan kita yang pertama adalah Allah tidak menempati suatu tempat dimanapun, karena Dia tidak butuh tempat. Ketika Dia butuh tempat, maka batallah ketuhanannya. Ya Bapak Ibu, apa sebabnya? Dikarenakan tidak mungkin kita sebagai makhluk ciptaannya sama dengan Dia. Sedangkan kita sudah sering menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dirinya bagi sesuatu apapun. Kok namakan tempat pasti ada bantuannya. Bantu Allah itu. Ya Bapak Ibu, berarti keyakinan kita bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, tidak menempati suatu tempat dimanapun. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami membagi kepada 3 pembahagian. Pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian tauhid ilahiyah, kemudian tauhid asma wa sifat yang akan kita bahas satu persatu insyaallah. Tidak pagi ini semuanya Bapak Ibu, tapi kita bahas satu persatu mungkin beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita bahas adalah tauhid rububiyah, keyakinan kita kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun yang mengatur selain Allah. Ya Bapak Ibu, kami memberikan contoh seperti ini. Kok yang ditanam jaguar, ayo dipanen Bapak Ibu. Apa yang dipanen kok yang ditanam jaguar? Jagung dulu Bapak Ibu. Kok yang ditanam padi? Padi dulu. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang salah tentang Allah, maka kita akan mendapatkan, akan mempraktikkan sesuatu yang salah dalam kehidupan. Karena apa Bapak Ibu? Karena keyakinan kita kepada Allah akan memberikan arah dan gambaran kita memahami hidup. Misalnya berikut Bapak Ibu, kami berikan contoh. Kita sepakat bahwa Allah itu yang mengatur alam semesta. Dan kemudian kita memiliki keyakinan yang berbeda, bahwa Allah hanya menciptakan manusia dan kemudian bumi atau alam ini bisa untuk berjalan sendiri. Kalau seperti itu keyakinan kita Bapak Ibu akan kacau. Karena apa? Misalnya lamun itu awak tak payu sahabat itu.
Allah lah yang mengatur rezeki. Artinya kita malas-malasan. Artinya kita tidak mau mengerjakan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Biar salah, kau hidup salah, biar mati bodoh. Tapi kalau kita memahami bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Bapak Ibu, maka kita akan lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Karena kita diberikan Allah amanah untuk berusaha. Dan usaha itulah Allah memberikan kadar nanti rezeki kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah ini adalah memurnikan dengan semurni-murninya bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Kok saking Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok saking tawa, jangan jadikan berobat, jangan jadikan apapun itu terapilah istilahnya, menjadikan keyakinan kita bahwa itulah yang menyembuhkan. Kalaulah obat yang menyembuhkan, mungkin tidak ada orang yang meninggal di rumah sakit. Ya Bapak Ibu, kan penyakit itu Bapak Ibu, dan obatnya yang dikasih dokter itu juga. Baru ada yang meninggal, baru yang tidak meninggal. Artinya bukan UB yang memberikan kesehatan, tapi ada yang mengatur, ada yang sudah memberikan jatahnya masing-masing. Nah itulah tauhid itu Bapak Ibu. Kok misalnya Bapak Ibu, tidak ada yang mengatur itu, pasti hukumnya pasti. Setiap yang berobat akan sembuh, yang tidak berobat akan mati. Tapi bahwa bisa berbeda-beda karena ada yang mengaturnya Bapak Ibu. Ada hukum alamnya, ada sunnatullahnya. Maka yang harus kita tanamkan adalah Allah menciptakan alam dengan sunnatullahnya. Ingat Bapak Ibu, Allah menciptakan alam dengan sunnatullahnya. Apa itu sunnatullah? Hukum keharusan. Kau makan apa harus melakukannya. Ya Bapak Ibu, kau baru awak harusnya lah cegah. Kau mencari rezeki awak harusnya barasagi babiti. Tapi itu adalah hukum keharusan, dan bisa saja Allah membuat sesuatu yang lain yang kita tidak tahu hikmahnya setelah itu. Ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang mohon maaf nyola menikah, kemudian Allah uji pernikahan yang selama beberapa tahun, sekitar 5 tahun Allah uji pernikahannya. Dia disakiti, dia tidak dinafkahi, tapi dia menghadapinya dalam keadaan sabar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kesabarannya ada hikmah yang Allah siapkan. Setelah itu mereka bercerai, dan ada seseorang yang mau menerimanya dan memuliakannya. Siapa yang tahu itu Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Maka keyakinan kita yang harus kita pahami adalah tauhid rububiyah kita, bahwa Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada sejengkal pun di atas muka bumi ini yang luput dari kuasa Allah, tidak luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling tua sebelum Bapak Ibu? Aku baru umur 26, 27. Jadi tidak ada banyak pengalaman. Ada risiko yang mendapat dulu Bapak Ibu. Kalau ada risiko yang lebih tua, agak sangat tahun menjelang obatan benar nak matahari dalam sehari.
tidak terjadi matahari terbit sehari Bapak Ibu? Apa matanya akan tumbuh Bapak Ibu? Mungkin ada 80 tahun lalu kan, matahari terbit sehari Malaysia keluar, atau misalnya pernah 1 jam tak ada angin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah tak indah ada ayat di muka bumi kau saja tes pun? Itu harus kita pikir Bapak Ibu. Pernah tak? Pernah tak bulan tak ada cahayanya? Juga dua, tapi kalau tidak ada cahayanya. Tak ada kan Bapak Ibu, tak pernah kejadian. Maka dengan kejadian yang luar biasa itu dan berulang-ulang selama puluhan juta tahun dan tidak pernah berbeda dan tidak pernah saling saling membenturkan dirinya. Misalnya matahari di bulan tabrakan tidak pernah Bapak Ibu. Maka itulah yang harus kita pahami, bahwa ada yang mengatur alam semesta ini sedemikian rupa, dan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa perlunya tauhid ini? Di Jepang itu Bapak Ibu ada istilah itu harakiri. Harakiri itu adalah gerakan bunuh diri. Jadi di Jepang itu angka bunuh diri itu sangatlah besar. Bisa saja 20-30% penduduk Jepang itu meninggalnya bukan mati karena penyakit, tapi dikarenakan bunuh diri. Baik dia masyarakat sipil ataupun artis. Apa sebabnya Bapak Ibu? Dikarenakan depresi, dikarenakan stres, dikarenakan kecewa, keinginannya tidak tercapai. Maka di sana Bapak Ibu, kok keinginannya tidak tercapai, maka solusinya adalah bunuh diri karena rasa malu dan juga merasa hina. Maka Bapak Ibu, kita umat Islam harus menanamkan tauhid rububiyah ini, sehingga tidak ada satupun umat Islam yang berpikiran untuk bunuh diri. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan sunnatullahnya. Jadi tidak perlu ada rasa kecewa kita, karena setiap jengkal kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memaksimalkan usaha kita, tinggal memaksimalkan ikhtiar kita dalam kehidupan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah tauhid rububiyah yang harus kita camkan dalam hati kita sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan. Kalau Bapak Ibu, ini satu contoh lagi yang terpikir kepada kami pada pagi ini. Kalaulah kemampuan kita yang bisa untuk mengendalikan semuanya yang ada dalam diri kita, pertanyaan yang kami ingin tanyakan adalah, kenapa kebanyakan guru ataupun seorang dosen anaknya itu banyak yang kacau hidupnya? Padahal dia adalah seorang pendidik, dia orang cerdas, dia orang yang berpendidikan. Maka Bapak Ibu, kita harus tanamkan. Kalau dia tidak tanamkan tauhid rububiyah dalam dirinya, dia akan stres dan capek marah-marah. Ampulah kekejian
iko barajala iko lagi pintilan lagi iko akhirnya stroke dia apa ibu anaknya tidak sesuai dengan harapan inyo lah maraso nyorok inyo mengatur dalam kehidupan ini inyo maraso lah bisa mengatur orang lain mengatur di luar dari dirinya dikarenakan kemampuannya kok guru aku ingat bagi kami Bapak Ibu kok guru lah stres keluar dari lokal dia sebabnya dia anak-anaknya anu pintar sadonyo anu cantik sadonyo dan yo bera-bera di lokal pak pada pandai-pandai lalamoni dan tahu lalamoni aja akhirnya stres akhirnya apa indah ikhlas lagi dalam mengajar kenapa mau pero anak-anak pangkat anak-anak malihawan sinan nado arti cialado maka kita harus tanamkan tauhid rububiyah ini bahwa kita hanya berusaha sudah ada yang mengatur hasilnya ya Bapak Ibu itulah pengajian kita pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan tauhid rububiyah ini tidak cukup hanya pengetahuan tapi juga menjadi keyakinan yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembalikan semuanya kepada Allah, kembalikan segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa Allah sudah mengatur segala jengkal, segala aspek kehidupan kita dari rezeki, jodoh, maut, penyakit, sakit, musibah itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih baik skenario-nya. Kok bila Bapak Ibu Allah lebih baik skenario-nya daripada skenario sutradara manapun, daripada skenario yang kita buat-buat. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.